Saudari dan saudari yang terkasih, a long time ago, sudah puluhan tahun yang lalu, ketika saya ditempatkan di katedral ini, saya kagum, heran di samping tembok pastoran dan rel kereta api, saya berjumpa dengan ratusan pemulung. Rumah mereka, pondok mereka, kemah mereka amat sangat very sederhana sekali. Dibuat dari kertasnya, dibuat dari kardusnya, dibuat dari sengnya, dibuat dari kayu, bocor di mana-mana saja. Kasihan. Hidup mereka diwarnai oleh kemiskinan. Mereka sehari-hari keliling-keliling kemana-mana saja ke tempat sampah mencari bekas-bekas buangan manusia, entah itu kardusnya, entah itu botol plastik, entah apa saja, ya, untuk dijadikan uang. Kasihan. Tetapi saya heran justru mereka itu pribadi yang sangat bergembira. Saya lihat bahwa mereka cocok satu sama lain. Malam hari mereka suka ngobrol satu sama lain, mempunyai waktu yang satu bagi yang lain, dan mereka yang ada pada mereka rela membagi-bagi bersama-sama. Kemiskinan nampaknya bukan hanya suatu kutukan saja, dan kemiskinan juga bisa ada kebahagiaan, bisa ada rasa sosial, bisa ada rasa berterima kasih kepada Tuhan. Bukan soalnya kemiskinan itu bagus, dianjurkan, tidak. Tapi bahwa mereka tidak lengket kepada nafsu wang, bahwa mereka tidak lengket pada kegilaan untuk mencari wang dengan cara apapun juga. Ada nilai-nilai yang lain dalam hidup manusia. Beda sekali. Saya lewati suatu daerah di mana ada banyak villa, ada suatu real estate, rumah-rumah bagus-bagus, megah. Dan saya lihat itu, semua rumah itu mengamankan diri sendiri, suatu pagar yang besar, ada tulisan, awas, di sini saya menjaga, herder, anjing. Hati-hati. Tapi saya lihat itu, pertemuan lingkungan tidak jalan. Semua orang hidup di belakang temboknya, belakang pagarnya sendiri-sendiri. Dan saya lihat bahwa banyak orang itu tidak happy, tidak bahagia. Individualisme merajalela di situ. Manusia hanya hidup untuk diri sendiri, untuk repot, sibuk mencari uang. Saya pikir kekayaan belum tentu rezeki dari Allah. Saya kira kekayaan belum tentu membuat kita bahagia. Kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, untuk mencari kekayaan, rezeki saja. Hidup menjadi penuh individualisme, hidup menjadi penuh kesepian. Jadi mestinya bagaimana? Kita tahu peribahasa yang mengatakan di atas uang, di atas kekayaan, duduklah setan. Minimal harus kita akui, uang itu nafsu mencari kekayaan, hanya hidup untuk diri sendiri, banyak kegodaan, banyak tidak bahagia. Jangan pernah sampai kita mati duitan, jangan pernah sampai kita hanya hidup untuk mencari. Tujuan hidup apa? Tujuan hidup adalah menjadi kaya, mencari uang. Jangan. Itu bukan kehendak Tuhan. Seringkali ada orang yang bertanya kepada saya, Romo, mengapa Yesus dalam Injilnya seringkali menyemprot, memarahi, menegur orang-orang yang kaya? Apakah Yesus tidak setuju kalau manusia menjadi kaya? Mengapa khotbah-khotbah pastor-pastor, mengapa gereja kok sepertinya tidak mendukung manusia menjadi kaya? Saya kira bukan soal itu, salah pertanyaannya. Baik Tuhan Yesus maupun gereja maupun para pengkhotbah sebenarnya mengharapkan manusia hidup bahagia.
Tapi kebahagiaan itu jangan boleh lengket kepada kekayaan. Kalau kita mendapat rezeki dari Tuhan, kalau kita mendapat uang dari Tuhan, tujuannya apa? Tujuan pertama-tama untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberi kepada kita rezekinya, sia-sia kita mencari. Itu hadiah dari Tuhan. Yang kedua ialah supaya hadiah dari Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, supaya dipakai untuk membahagiakan orang-orang lain. Supaya tidak ada orang yang kaya raya, orang yang melarat. Dan harus kita akui juga bersama-sama. Kalau orang mata duitan, kalau orang hanya mimpi-mimpi tentang uang saja, ada banyak penderitaan. Mencari uang dengan cara yang tidak bagus. Kita tahu, kita bersama-sama tinggal dalam suatu negara di mana korupsi merajalela. Salah. Salah. Ngomong tentang kemiskinan, tetapi di sana mereka kaya raya. Tidak berbagi-bagi, hanya mikir diri sendiri saja. Mereka mencari asuransi, mencari lumbung-lumbung yang penuh dengan untuk hari tua, jaminan hari tua. Malam ini kau dipanggil Tuhan. Kosong di hadapan Tuhan, tidak ada harta apapun untuk diserahkan kepada Tuhan. Maka saya kira kalau kita pengen hidup sehat, mari kita pertama-tama seringkali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bahwa kita sehat. Bersyukur bahwa kita mendapat rezeki sehari-hari. Cukup. Tuhan beri kepada kami rezeki cukup untuk hari ini. Saya pernah ditegur, saudara. Sayang. Saya harus memberi ceramah di suatu bank. Dan di situ saya mengatakan, mungkin salah. Simpanan kita di bank adalah pencurian dari orang miskin. Simpanan kita di bank adalah pencurian dari orang miskin. Tuhan bersabda, ambillah mana roti cukup untuk sehari ini saja. Besok saya berikan lagi. Tapi orang mau menjamin diri sendiri. Padahal kita tidak tahu kapan saatnya kita dipanggil oleh Tuhan. Terus kekayaan yang kita simpan dikemanakan? Kata pengkhotbah, sia-sialah semuanya. Bukan soalnya bahwa kita harus malas, bukan. Bukan soalnya bahwa kita harus masa bodoh saja. Berjuanglah. Tapi jangan lupa untuk berterima kasih. Ngaku itu dari hadiah dari Allah asalnya. Untuk menghidupkan orang-orang lain. Nah, kalau kita berbuat demikian, kita akan diberkati oleh Allah. Semoga demikian.